Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Ardani dari kelas 12 IPA 5 nomor absen 25 akan melakukan presentasi perihal laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan perusahaan jasa terbagi menjadi 4, yaitu laporan arus kas, neraca keuangan, laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan modal atau ekuitas. 1. Laporan arus kas berisi tentang aktivasi operasional investasi serta keuangan yang ada pada industri jasa. Tujuan dari penyusunan laporan arus kas itu biasanya untuk menyajikan informasi secara detail sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkaitan menilai keuangan perusahaan sendiri. Selain itu, laporan ini juga akan digunakan pengguna laporan keuangan lainnya untuk menilai pengaruh dari kegiatan tersebut terhadap kondisi keuangan perusahaan dan juga terhadap jumlah kasnya sendiri. Idealnya, di dalam laporan arus kas terdapat sumber aliran kas, akun dan akun pengeluaran kas sehingga dapat langsung diketahui oleh penerima dan pemakaian kas. Jika terjadi adanya perubahan pada suatu akun neraca yang diimbangi dengan penambahan kas, maka perubahan harus memperlihatkan sumber kas. Beberapa perubahan lainnya yang juga memperlihatkan sumber kas yaitu 1. Berkurangnya aktiva lancar, 2. Perolehan dan kri aktiva tetap, 3. Akumulasi penyusutan aktiva tetap, 4. Utang yang bertambah, dan yang terakhir 5. Peningkatan ekuitas. 2. Neraca keuangan untuk perusahaan jasa. Sebelum laporan arus kas, kita perlu membuat neraca terlebih dahulu. Laporan arus kas akan berhubungan langsung dengan neraca di mana pos-pos di dalamnya terdapat sumber dari neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang memberikan informasi posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan neraca pada perusahaan industri jasa pun menyajikan informasi yang sama seperti perusahaan barang dagang. Dengan adanya laporan neraca perusahaan jasa, bisa memutuskan untuk mengambil tindakan terbaik bagi perusahaan, di mana laporan neraca pada industri jasa itu sendiri bisa disusun dalam 2 bentuk, yaitu neraca sekontro dan neraca stafel. Poin A. Neraca sekontro atau account form, yaitu modal awalnya didapatkan dari laporan perubahan modal. Sementara laporan perubahan modal ini disusun berdasarkan laporan laba dan rugi. Oleh karena itu, sebelum menyusun laporan neraca diharuskan terlebih dahulu membuat laporan laba dan rugi. Poin B. Neraca stafel atau report form. Neraca bentuk stafel ini tabelnya dibuat secara vertikal atau ke bawah serta menempatkan saldo di bagian samping pada kolom debit kredit. Neraca bentuk stafel ini juga bisa disebut sebagai neraca bentuk atas ke bawah. Neraca bentuk stafel ini juga bisa disebut sebagai neraca bentuk laporan karena bentuk susunannya berurutan dari atas ke bawah. Neraca bentuk laporan ini tersusun secara urut dari kelompok harta atau aktiva paling atas sampai kelompok utang dan modal paling bawah. Yang ketiga, terdapat laporan laba dan rugi perusahaan jasa. Laporan laba rugi perusahaan merupakan laporan yang memberikan informasi secara keseluruhan pendapatan dan beban perusahaan pada suatu periode akuntansi. Umumnya ada komponen-komponen seperti pendapatan harga pokok, penjualan, serta beban usaha, di mana pada komponen pendapatan di dalamnya berisikan catatan penerimaan perusahaan pada saat penjualan jasa. Sementara pendapatan dari penyelenggara akan diakui setelah dilakukan. Harga pokok produksi yang ada pada laporan laba rugi merupakan beban pokok dari pendapatan pakai jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Sedangkan komponen beban itu sendiri berisi beban penjualan dan umum. Di dalam beban penjualan, promosi dan juga iklan. Lalu beban umum dan administrasi terdapat gaji karyawan beserta tunjangan sewa gedung, penyusutan, dan fasilitas karyawan. Dari laporan laba rugi dapat diketahui bahwa kinerja dari perusahaan berdasarkan keuangannya. Dalam penyusunan laporan laba rugi terdiri dari 2 metode, yaitu single step dan multiple step. Untuk bentuk single step sendiri biasanya menjumlahkan seluruh pendapatan dan beban perusahaan, lalu selisih dari pendapatan jasa dan beban bisa diketahui nominalnya sebagai laba atau rugi di perusahaan. Sedangkan multiple step mempunyai pengelompokan tersendiri dari jenis pendapatan dan beban. Poin nomor 4, yaitu laporan perubahan modal atau ekuitas. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah laporan keuangan perusahaan jasa yang bergerak di industri jasa secara khusus dan memberikan informasi mengenai seluruh perusahaan yang terjadi pada modal atau ekuitas
suatu perusahaan. Komponen-komponen yang ada pada laporan perubahan modal atau ekuitas ini yaitu modal awal, laba rugi bersih, setoran atau penarikan, dan yang terakhir adalah modal aktif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.